Malam sebelum Heong, Ji-uk, dan Woo-jae berakhir di kamar yang sama, ternyata Gi-hun, Adit, dan Yilin membawa 3 orang yang mabuk berat. Woo-jae ditempatkan di kamar bersama istrinya, Yilin. Sedangkan Ji-uk dan Heong ditempatkan di kamar mereka. Namun, malam itu Yilin meninggalkan suaminya yang mabuk. Dan tiba-tiba, mereka semua dikejutkan dengan kenyataan bahwa mereka bertiga, Heong, Ji-uk, dan Woo-jae berada di satu kamar. Woo-jae merasa heran mengapa Ji-uk tampak ketakutan berada satu kamar dengan istrinya sendiri. Tak lama kemudian, Yilin mengetuk pintu setelah mencari suaminya yang hilang dari kamar melalui rekaman CCTV. Pintu dibuka, dan meskipun Woo-jae berusaha menjelaskan bahwa tidak ada yang terjadi, Yilin yang tahu suaminya mabuk memaklumi situasinya. Saat hendak pindah kamar, Woo-jae mulai mencari ponsel dan jam tangannya yang hilang. Heong pun mengingatkan tempat-tempat biasa di mana Woo-jae meletakkan barang-barangnya saat mabuk, yakni jam tangan di dalam sepatu dan ponsel di bawah tempat tidur. Yilin terkejut melihat betapa baiknya Heong mengetahui kebiasaan suaminya dengan detail. Yilin juga menginformasikan bahwa mulai besok Woo-jae akan bekerja satu tim dengan Heong dan mereka berdua akan menjadi ketua tim. Hal ini membuat semua orang terkejut. Di restoran hotel, Heong mengungkapkan penyesalannya karena menikahi Ji-uk. Merasa pernikahan tersebut hanya membuat hidupnya semakin rumit. Ji-uk pun menjawab bahwa kapanpun Heong ingin mengajukan perceraian, ia akan siap untuk bercerai. Percakapan mereka rupanya didengar oleh Woo-jae. Saat mereka pulang, Ji-uk menemukan Pak Han sudah berada di apartemennya. Ji-uk menyatakan bahwa ia akan segera pindah dari apartemen tersebut. Tetapi, ia meminta agar mobil yang sebelumnya ia pinjam diberikan kepadanya. Pak Han yang mengira Ji-uk telah berdamai dengan istrinya menyetujuinya. Di tempat lain, Heong melihat pacar Hisong bersama seorang wanita lain. Heong sangat marah melihat kejadian itu, namun Hisong membela pacarnya dan bersikeras bahwa ia tidak berselingkuh. Meskipun jelas terlihat sedang bermesraan dengan wanita lain. Sementara itu, Jaeyeon mendapat kabar dari ibu panti asuhan bahwa Gi-hun telah menyumbangkan banyak mesin cuci. Tak lama kemudian, Heong dan Hisong pulang ke rumah. Heong bercerita bahwa Hisong menjalani hubungan poliamori, di mana setiap orang dalam hubungan tersebut berhak memiliki pasangan lain. Bukan hanya Jalal yang memiliki pasangan lain, tetapi ternyata Hisong juga memiliki pria lain. Dan masing-masing pasangan mereka menyadari dan menerima kondisi ini. Untuk mencoba mendamaikan Hisong dan Heong, Jaeyeon mengajak mereka bergandengan tangan selama beberapa jam. Meskipun tindakan Hisong masih sulit diterima oleh logika Heong, ia terpaksa menerima karena itu adalah keputusan bersama dalam hubungan mereka. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju kantor, Heong meminta Ji-uk untuk memuji kecantikannya agar semuanya terlihat natural, tanpa kesan dipaksakan. Namun, Ji-uk justru mengatakan bahwa meskipun Heong tidak terlalu cantik, ia tetap menyukainya. Bahkan di tengah keramaian, dengan sengaja Ji-uk melindungi Heong dengan tubuhnya, berpura-pura bersikap romantis, padahal sebenarnya mereka sudah saling suka.
Hari itu merupakan hari pertama Haeyoung bekerja bersama Woo-jae, yang menyebutkan bahwa suasana terasa canggung, kecuali antara Ji-uk dan Haeyoung yang tampak lebih nyaman satu sama lain. Di kantin kantor, Haeyoung mengeluarkan banyak kimbap yang ia klaim sebagai buatan Ji-uk. Namun ketika dicicipi, kimbap itu terasa manis, bukan asin. Sebenarnya, kimbap tersebut adalah buatan Haeyoung, tetapi ia mengaku itu hasil kerja keras Ji-uk yang begadang demi dirinya. Mayang Sari mengungkapkan bahwa ada tim khusus yang meneliti gerak-gerik setiap karyawan. Siapapun yang berbohong kepada perusahaan akan menghadapi konsekuensinya. Mendengar hal ini, Haeyoung merasa sangat ketakutan karena ia telah melakukan pernikahan palsu demi mendapatkan promosi jabatan. Setelah pulang kerja, Haeyoung mengajak Ji-uk untuk tinggal bersamanya. Awalnya Ji-uk enggan, tetapi ia sudah terlanjur berjanji untuk meninggalkan apartemen yang diberikan oleh Tuan Han. Akhirnya, ia mengikuti saran Haeyoung untuk tinggal di rumah atap. Saat berada di sana, Ji-uk menyatakan sudah lama sekali tidak kembali ke sini. Ternyata 9 tahun yang lalu, Ji-uk bertemu dengan Ibu Haeyoung dan tinggal bersama mereka di rumah atap. Ji-uk kemudian menemukan foto dirinya bersama Ibu Haeyoung dan menyembunyikan foto itu dari Haeyoung. Di panti asuhan, dalam kegiatan kerja sosialnya, Gi-hun dibantu oleh Adit. Gi-hun meminta Adit untuk tidak memanggilnya dengan sebutan bos di tempat itu. Pada hari yang sama, Jaeon juga mengunjungi panti asuhan tersebut. Ia teringat bahwa dulu ia pernah datang ke panti asuhan dengan wajah yang lebam. Saat itu, Jaeon bertemu dengan Gi-hun, tetapi ketika mendengar suara Adit, Gi-hun segera menarik Jaeon dan mengajaknya berlari menjauh dari tempat itu. Gi-hun sebenarnya sudah jatuh hati pada Jaeon sejak pertemuan pertama mereka. Saat Jaeon melihat tangan Gi-hun yang melepuh, ia pergi ke apotik untuk membeli obat. Namun ketika ingin mengantarkan obat tersebut kepada Gi-hun, Jaeon mendengar Adit memanggil Gi-hun dengan sebutan bos. Melihat Jaeon, Gi-hun langsung meminta Adit untuk masuk ke dalam mobil dan akhirnya ia sendiri yang menyetir. Di tempat yang berbeda, Ji-uk seperti biasa membantu pemulung mengemas barang-barang hasil pencarian mereka. Ia juga menjelaskan bahwa barang-barang atau sampah yang bisa didaur ulang akan diserahkan kepada pemulung tersebut. Saat itu, Haeyoung meminta Ji-uk untuk mandi terlebih dahulu. Ternyata mereka telah menyiapkan pakaian laki-laki yang digantung di jemuran agar orang-orang yang berniat jahat kepadanya dan kedua saudaranya tidak mengganggu mereka karena mengetahui di rumah itu ternyata ada seorang pria. Keesokan harinya, Gi-hun merasa sangat galau karena episode terbaru novel yang ditulis oleh Jaeon tidak terbit. Saat itu, ia melihat Haeyoung mengundang Adit yang bercerita bahwa ia diundang karena adik Haeyoung adalah sahabatnya yang merupakan penulis tersebut. Mendengar hal itu, Gi-hun ingin mendekati Ji-uk agar bisa diundang juga. Namun, Ji-uk yang sudah mengetahui bahwa CEO tersebut adalah saudaranya dari pihak ayah berusaha menghindari dan tidak mau terlibat lebih jauh. Sementara itu,
Di rumah Heong, Hisong dan Jaeon sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Sore harinya, para tamu yang diundang oleh Heong datang ke rumah mereka, yang mereka klaim sebagai tempat tinggal Heong dan suaminya Ji-uk. Saat itu, Woo-jae tanpa sengaja menyebutkan bahwa tidak ada perabotan baru di rumah tersebut. Jaeon segera mengalihkan pembicaraan dengan menjelaskan bahwa kakak iparnya memang tidak membawa barang apapun, karena kakaknya memberikan kesempatan bagi kakak iparnya untuk membeli barang baru. Namun, Yilin istri Woo-jae merasa curiga mendengar penjelasan tersebut. Setelah semua orang pulang, Ji-uk membantu Heong membereskan segala sesuatunya. Ji-uk mengungkapkan bahwa hatinya mengikuti kemana tubuhnya berada. Ia berulang kali mencoba menyatakan perasaannya, tetapi Heong tidak pernah menangkap sinyal tersebut. Setelah semuanya beres, Ji-uk naik ke rumah atap sambil membawa koper dan foto pernikahan mereka. Tiba-tiba Heong datang menghampirinya dan menciumnya. Pada malam ketika Heong dan Ji-uk berada dalam keadaan mabuk di kamar yang sama, Ji-uk membantu Heong melepaskan kalungnya. Ketika Heong hendak melepaskan cincin pernikahan mereka, Ji-uk meminta agar ia tidak melakukannya. Ji-uk ingin Heong tetap memakai cincin tersebut sebagai tanda bahwa ia tetap menjadi prioritas dalam hidup Heong. Itulah alasan mengapa Ji-uk memutuskan untuk membeli cincin pernikahan tersebut.